Dia maha tahu. Dia tahu itu hati orang yang ada di. Dia tahu ini munafik. Dia tahu. Kalau saya mana tahu di sini. Saya nggak tahu hati orang. Hati Ariel dan Andi aja saya nggak tahu. Kemarin saya bawa marahin mereka berdua. Orang pengen sekali makan McD, malah mereka pura-pura nggak dengar. Padahal cuma McD itu. Bagaimana kalau Mac lain? Mac, saudara tahu kalau bahasa Manado itu Mac. Ketika orang datang padanya, dia udah tahu, ini pertanyaannya nggak benar. Dia tahu kan? Dia tahu nggak? Tapi ada satu waktu orang tanya padanya, kapan engkau datang? Dia bilang apa? Aku tidak tahu. Cuman Bapa yang tahu. Saudara lihat dia bersembunyi, dia sembunyikan itu. Cuma Bapa yang tahu, saya nggak tahu. Ketika dia datang mengosongkan dirinya, dia jalani semua hidup dengan segala kekurangannya, padahal dia punya. Padahal dia punya. Saya kalau ke ITC atau kemana, kalau lewat di situ, lalu ada mbak-mbak suka tanya aja Pak. Kan suka begitu ya mereka. Tanya aja Pak, coba kalau saya punya uang banyak, saya kasih gaji kamu, pulang aja, kasihan kamu. Tiap orang tanya-tanya aja. Kita udah lewat, ada promo, padahal kita udah lewat, dia masih ngoceh terus, itu kan kasihan banget. Ya kan? Kalau saya punya sesuatu, lalu saya bisa tolong orang lain, saya tidak lakukan, bukan saya tersiksa. Kalau saya bisa balas pada orang yang jahat pada saya, tapi saya tidak lakukan, bukankah saya tersiksa? Maha hadir. Saya bilang tadi, apa itu maha hadir? Yesus itu maha hadir. Dia boleh tiba-tiba ada di satu tempat, tapi dia nggak pergi. Dia mesti, ayo kita pergi ke Yerusalem, ayo kita pergi ke Bethesda, ayo kita pergi ke Galilea, ayo kita pergi nyebrang. Dia berjalan, padahal dia bisa saja dari sini tiba-tiba dia sudah di sana. Saudara ingat ketika mereka di laut, dia berjalan di atas air, di danau dia berjalan di atas air, dia tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena dia mengosongkan diri. Untuk apa? Supaya kamu belajar saling mengasihi. Selain dia mati untuk menyelamatkan manusia, tetapi supaya kita belajar bagaimana saling mengasihi. Ya, dia tidak berubah. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa, tidak berubah, itu Tuhan. Ya, tidak berubah. Allah yang tidak berubah, tapi fisiknya berubah. Dari anak kecil, dia lapar, dia berubah sampai menjadi dewasa dan terluka. Dia terima itu semua, padahal dia harusnya tidak berubah. Kalau dia di sini, sampai di ujung sana dia tapi dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya sebab dan mengambil rupa sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara, itu Natal. Itu kedatangan Tuhan Yesus. Dia tinggalkan semuanya supaya manusia sukacita. Jadi pantas kalau manusia bersukacita. Pantas manusia bersukacita. Cuma saya mau ingatkan saudara, karena dia meninggalkan sifat-sifat kealahannya itu. Supaya kita belajar, supaya kita dapat melihat Tuhan, supaya kita dapat belajar, oh begini ya. Inilah harga yang dia bayar. Dia bisa turun dari surga datang ke dunia, datang sampai di kayu salib. Dia datang di situ, saudara, supaya kita selamat. Jadi hargailah itu. Dia lahir di kandang binatang. Dan semua orang datang lihat dia. Semua orang datang lihat dia. Dia di palungan di situ. Dengan kain lampin. Saya membayangkan bagaimana kalau saya melihat itu. Bagaimana kalau saya melihat itu. Bagaimana kalau saya melihat satu orang anak yang kekasih. Saya tidak kenal siapa. Lalu dia digendong. Saya pernah lihat kan ibu-ibu gendong bayi gitu jadi minta-minta kan. Kita kasihan ke ibu atau tuh anak? Itu anak itu kan. Kita akan beri sesuatu. Tapi Yesus kita, Tuhan kita, lahir di kandang binatang. Untuk apa? Supaya kita bersukacita. Tapi kalau kita bersukacita, supaya apa? Supaya kita tahu. Di situ dibilang, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Hendaklah kamu rendah hati, menganggap seorang lebih dari orang lain. Saudara, Tuhan Yesus yang datang ke dunia adalah Tuhan yang tidak menggunakan semua haknya untuk mempermudah hidupnya. Jadi dia tidak gunakan kealahannya ketika dia datang di dunia supaya hidupnya enak. Tuhan Yesus tidak menggunakan itu supaya dia hidup enak. Karena dia mau datang sebagai hamba
dan taat sampai mati. Saudara, kita tidak akan dapat mengikuti Tuhan Yesus seperti itu. Karena kita bukan Tuhan Yesus. Kita memang kosong, kita tidak dapat mengosongkan diri. Kita tidak dapat mengikuti itu. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus melakukan itu, akan malulah kita jika kita tidak berusaha paling kurang untuk meniru apa yang sudah Dia lakukan. Akan malulah kita jika Tuhan kita mau datang merendahkan diri dan kita meninggikan diri. Hati-hati, kadangkala kita tidak sadar karena kita ingin lebih dari orang lain. Nggak apa-apa lebih dari orang lain, saudara. Tapi lebihkanlah orang lain. Supaya semakin kita lebihkan orang lain, kita kejar-kejaran makin tinggi ke atas. Semua mudah-mudahan kita sempurna. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Dia mengosongkan dirinya, taat sampai mati, dan orang bisa tahu, manusia bisa lihat, oh ini Allah. Begini cara Allah mengasihi. Begini Allah melakukan sesuatu. Allah melakukan sesuatu. Dia melakukan mujizat. Dan yang paling besar mujizat itu adalah Allah itu bisa lahir di kandang binatang. Mujizat yang paling besar adalah Dia bisa lahir di kandang binatang. Padahal Dia Allah di sana. Setelah Dia lahir di kandang binatang, mujizat yang paling besar adalah Dia hidup sebagai manusia yang susah. Dan sebagai mujizat yang luar biasa adalah ketika Dia mati di kayu salib, padahal Dia punya hak untuk turun, Dia punya kemampuan untuk turun, tapi Dia tidak memilih itu. Bahkan Dia berkata kepada seorang penjahat di samping Dia, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Saudara, tetaplah bersukacita. Tetaplah bersyukur, karena Yesus sudah datang. Tetaplah bersukacita. Bersukacita sambil kita bersyukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang ke dalam dunia dalam keadaan papa dan susah. Terima kasih Tuhan, hamba yang harusnya ke neraka, tapi Engkau selamatkan hamba. Terima kasih Tuhan, karena banyak sekali orang melihat bahwa ada Yesus. Pernah ada Yesus dalam sejarah yang lahir ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, semoga satu waktu kelak mereka akan menjadi percaya kepadamu. Dan utuslah hamba untuk bicara tentang Yesus. Tadi pagi ada bapak dan ibu dengan mobil mewah, tadi datang di depan. Saya dan Ibu Yosi baru dari toilet. Lalu mereka datang ke satpam bilang, Pak itu mencari gereja Pak. Lalu kami datang. Mereka bilang, Pak ada gereja. Saya bilang itu gereja. Offline. Belum bisa. Masih online. Oh kami cari offline. Biasa bapak gereja di mana? Dia bilang satu gereja. Saya berpikir apa sih saya ajak aja ya ke sini. Cuma belum ada orang di sini. Jadi Ariel sama Pak Das belum ada, mereka belum atur-atur ini. Kalau saya dan Ibu Yos, kalau saya ajak saya mau mana? Lalu mereka pergi. Oh enggak, saya cuma sempat bilang, ya mudah-mudahan nanti ketemu gereja dan Bapak boleh mendapat berita bahwa Yesus mati dan mengampuni segala dosa Bapak dan Ibu. Dan mereka pergi. Waktu mereka pergi, Ibu Yosi bilang pada saya, kenapa kamu enggak ajak aja? Dan itulah kesalahan saya. Kenapa nggak ajak aja? Tapi baru jam 8:30. Ibu-ibu datang kan 10:30. 9:30. Ya kan? Nah kalau dia datang duduk sendiri di sini, dia bilang, bagus banget nih jemaat. Bilang 9:30, datangnya jam 10. Kan malu, saya. Bukan soal itu yang malu. Soalnya saya adalah, karena dia mau online tadi itu. Nggak usah didengar. Karena dia mau offline, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Kalau di sini susah. Di sini karena kan mereka mesti nunggu sampai 9:30. Mereka datang terlalu pagi. Kalau satu waktu mereka mau datang, kita tunggu di sini. Atau kita undang, kita bikin undangan aja. Tanggal 25 ada pertemuan, boleh nggak? Tapi ibadah di luar, nggak boleh di sini. Kita pakai karpet kayak itu, kita pinjam tuh mimbar mereka di depan itu, yang warna hijau itu. Ya. Ini ibu-ibu udah pasang merah hijau itu bukan gampang itu ibu-ibu. Ada berapa ibu itu 4. Ada yang tukang naik, tukang pasang, ada yang kiri kanan kan. Nah, itu saya pikir itu. Maksudnya yang di atas ibu, yang di bawah tukang pret. Udah jadi. Sediakan anggur dan roti. Mak, roti. Ya. Kalau bisa brudel. Supaya kalau kasih ke pendeta, pendeta kunyah langsung hilang. Jangan yang lengket di langit-langit. Mari kita makan. Nice.
Sudah, oke, kita makan bersama, pas minum nggak masuk ya. Pas iyalah kalau anggurnya gede gelasnya, ini yang kecil sekali cuma taruh begini langsung hilang di sini. Padahal cap tikus dulu satu botol. Ini. Jadi ketika kita memperingati kematian Tuhan, kita memperingati kelahiran dulu. Ya kan? Yesus lahir dulu, hidup, mati, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, oke? Ya kan? Disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, terus naik ke surga dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang jangan cuma sampai dilahir, sampai menghakimi dan siap-siap dihakimi kalau nggak benar-benar percaya.